sudah rapat koordinasi dengan aparat berwajib. Iya. Terus kan sekarang masalahnya dari sana misalnya ada perlawanan. Drama hukum yang melibatkan rumah Ibu Sukasih di Tasikmalaya kembali berlanjut. Eksekusi pengosongan rumah yang dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada Kamis 23 Januari 2025 untuk kesekian kalinya harus ditunda. Menurut pihak kepolisian, penundaan eksekusi itu disebabkan adanya potensi gangguan keamanan. Keputusan penundaan tersebut membuat Ibu Sukasih kecewa. Seorang wanita tangguh yang terus berupaya untuk mengambil alih haknya atas rumah yang telah ia beli secara sah. Namun hingga kini, rumah tersebut masih ditempati oleh penjual sebelumnya yang belum bersedia menyerahkannya kepada Ibu Sukasih. Bu Ana Yuda, kuasa hukum Ibu Sukasih, menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang membuat pihaknya memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perjuangan Ibu Kasasih kini memasuki babak baru. Meskipun kelelahan, ia masih menyimpan harapan agar keadilan berpihak kepadanya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk mempertahankan hak milik bukanlah perjalanan yang mudah. Akankah Mahkamah Agung menjadi tempat bagi Ibu Sukasih menemukan keadilan? Kita tunggu kelanjutannya. Saya mengeluarkan masa karena saya sudah rapat koordinasi dengan aparat. Berwajib. Iya. Terus kan sekarang masalahnya dari sana misalnya ada perlawanan, apakah Pak? Penetapan ini Pak. Nah, kok minta petunjuk Pak Kapolres. Pak Kapolres nelpon saya ke pokok perkara. Kata saya apa? Ini sudah putusan dari Pak Ketua Pengadilan Negeri. Ini perintah melalui penetapan dari saya ini sudah satu kali ini kan ditangguhkan. Ya. Sekarang Pak, kalau misalnya sekarang ditunda lagi Pak, ini kan armada udah kita siapkan Pak, sesuai arahan Bapak. Kan Ibu juga nanya. Sudah siap semua? Sudah siap kata saya. Rumah sudah siap kata saya. Berapa lagi kerugian? Pak Kapolres itu jangan mengambil Pak. Bapak itu tugasnya itu untuk mengamankan. Kalau Bapak tidak sanggup, saya akan keluar dari S1 kata saya. Biasanya nanti saya kelas B dulu, saya sama Teh Ayu, saya berangkat ke Bandung, saya ngadep Kakak Wiagus langsung kata saya. Kapal Kapolda. Karena saya ada kedekatan dengan Pak Kapolda ya. Kalau misalnya sudah terpepet, saya kan sebenarnya tidak bicara. Kalau sudah terpepet seperti ini, karena saya merasa saya di rel, ya makanya saya terus aja, gitu. Dan sekarang Bapak bicara untuk menangguhkan eksekusi. Bapak tidak ada kewenangan, Pak. Yang bisa menangguhkan eksekusi itu Ketua Pengadilan, Pak. Karena Bapak Ketua Pengadilan yang mengeluarkan Kapolres, saya bilang seperti ditangkap Bapak itu saya. Iya. Bukan. Jadi Pak Kapolres bilang kan Bapak untuk menangguhkan selama 2 minggu. Iya, 2 minggu ya. Ya, saya tidak terima Pak. Bapak tidak ada kapasitas untuk menangguhkan. Yang berhak menangguhkan itu yang mengeluarkan penetapan. Dalam hal ini Pak Ketua. Begitu. Bapak tidak bisa. Kalau Bapak memaksakan, saya akan laporkan Bapak. Sampai mana saya kejar, Pak. Gitu. Kemudian setelah dengan Pak Guti. Tapi tetap deadlock. Gitu. Karena ranah untuk eksekusi itu ada di Ketua Pengadilan dari Mahkamah Agung. Karena kita itu mencari keadilan, Pak. Ini benteng terakhir. Masa sih, Pak, minta keadilan ke orang yang suka dan semua itu sudah saya tempuh apa yang diminta sama pengadilan sudah saya tempuh semua Pak. Ini bukti sertifikat di sini kan sudah jelas Ibu Haji Kasih. Saya tidak mau lagi kembali ke yang punya itikat baik untuk melaksanakan. Iya, amin. Jadi harus pokoknya maksudnya begini. Pasti marah, mudah marah sekali Pak. Sekarang Pak kalau misalnya di rumah sudah siap, armada sudah siap. Sekarang itu bahkan malam siap. juga yang malam kan Pak Kapolres kan ngobrol dengan saya.
kita balas suratnya. Kita teruskan. Saya minta surat dari Pak. Nah, kan teruskan aja Bu, biar saya print. Enggak, sebaiknya jangan harus melalui prosedur yang iya. Nggak dari. Saya enggak mau juga main. Pak Kapolres kan nggak bakalan ngirim surat ke saya. Nanti Pak Ketua ada pengantar. Ada pengantar lampiran ini. Lampirannya ini. Oh iya. Kan saudara kan butuh penetapan. Betul, kan? Pak. Nah, Ya. itu kan. Ya, tertib ya. administrasi. Tanggalnya berapa? Ya. Jadi jelas begitu ya, Pak ya. Itu Bu ya. Saya paham Bu ya apa yang Ibu rasakan karena saya sudah Bahwa hari ini seharusnya ada agenda eksekusi pengosongan di Blok Cantilan, Sukarame, Singaparna. Jadi perkara ini berawal dari jual beli antara Ibu Haji Rukasi dengan si termohonnya itu Jajang Jamaluddin. Nah, jadi ini Bu Haji membeli rumah itu tahun 2004 dengan senilai harga 120 juta. Nah, tapi dari pertama dibeli itu tidak ada penyerahan objek, jadi tetap dikuasain. Begitu. Kami akhirnya melakukan gugatan melawan hukum di Pengadilan Pengadilan Negeri, dan sampai dengan kasasi kami tetap menang, dikuatkan dengan sertifikat sudah nama Ibu Haji Rukasi di sini. Ini udah namanya Ibu Haji Rukasi. Dari Jajang Jamaluddin sudah beralih ke namanya Ibu Haji Rukasi. Nah, Ini saya udah capek banget. Dari tahun berapa ya? 2018 sampai sekarang. Terus waktu eksekusi yang pertama bilangnya minta tunggu 1 bulan. Nah, udah 1 bulan seharusnya mah dia teh harus mikir ya yang nempati teh, karena sama kita udah dikasih waktu. Tapi ternyata kehalang corona ya. Kehalang corona waktu itu lockdown gitu. berapa kerugian Jadi udah pokoknya mah udah capek. Hangus ya, Bu. Iya, bayar ke Polres angus, bayar ke pengadilan juga angus gitu. Bahkan saya marah sekali ke pamitra yang dulu ya. Bahkan sampai demo ya, sampai melaksanakan kayak gitu. Dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.